warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nurjana, instansi pekerjaan di SD Negeri Cigalaga, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 2023 LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar sebagai salah satu tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Dan saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 4 dengan materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pelajaran kita kali ini. Terlebih dahulu, Ibu akan absen dulu ya. Dimas Nugra Sukandi hadir. Wanira Putri Kolila ada. Ila Komalasari. Irfan Adriansyah. Kansa Akila. Levina Tiara. Muhammad Rizky Al-Basbi. Muhammad Surya Abdul Latif. Rahma Khoirunisa. Tias Ainun Safaria.
sekolah lain, itu ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan tentang materi pembelajaran kita hari ini ya. Tolong disimak dan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu lagi dalam pembelajaran. Gimana kabarnya Anda semua? Pada sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita mulai dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sebelum ke pembelajaran, coba Anda semua perhatikan dulu gambar yang ada di depan kita. Nah, ini adalah seorang siswi. Betul. Namaku Safira Tita Purnama. Aku senang sekolah di sini. Aku pindah sekolah karena aku ikut ayah yang pindah tugas sebagai anggota TNI. Baik, anak-anak semua, pernahkah kalian pindah sekolah? Atau mungkin punya teman yang pernah pindah sekolah? Seperti anak yang pada gambar tersebut. Nah, pindahnya kalian atau teman kalian dari satu sekolah ke sekolah lain pasti memiliki sebab yang melatar belakangnya. Nah, demikian juga dengan tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak semua, pada bab yang kelima ini kita akan membahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema penyebab hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Baik, apa saja sih yang termasuk dari sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah ini? Yang pertama adalah adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Nah, ada semua. Alasan pertama ini hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulama Islam hijrah ke Madinah adalah adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Nah, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terbuka, berbagai ancaman mulai diarahkan kepada beliau dan kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW senantiasa berpikir untuk mencari perlindungan di luar kota Mekah. Nah, sehingga terjadi hijrah kaum muslimin ke Madinah ini.
hijrah ke Madinah adalah sudah datang atau sudah tiba perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan perintah dari Allah untuk apa? Betul, untuk segera berhijrah ke Yasrib atau ke Madinah, sebagaimana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diturunkannya surat Al-Anfal ayat ke-30. Kita tengok sebab selanjutnya, jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. Ananda semua, mereka itu berjanji untuk setia dan melindungi Nabi ketika sedang berdakwah. Maka baiat tersebut dikenal dengan baiat Aqobah yang pertama. Apa sih isi baiat Aqobah pertama ini? Yang pertama, tidak mempersekutukan Allah, tidak berdusta, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak perempuan, tidak memfitnah, tidak melakukan hal-hal tercela, dan akan selalu setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian anak-anak semua, sebab-sebab yang selanjutnya adalah permintaan penduduk Yasrib agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke negeri Yasrib. Masyarakat Yasrib ini telah berjanji juga akan selalu melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berdakwah dan membentuk janji mereka sampai pada peristiwa baiat Aqobah pertama dan yang kedua. Tadi Bunda sebutkan ya, perjanjian Aqobah yang pertama. Sekarang yang kedua isinya apa? Baik, isi dari baiat Aqobah kedua adalah mereka berjanji akan setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta taat kepada Rasul. Berjanji tetap berinfak, berjanji untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, berjanji tetap teguh dan membela kebenaran karena Allah, berjanji tetap membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku sayang semuanya ya, pada pembahasan kali ini kita belajar tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah adalah sudah Ibu paparkan ya. Nah, dengan mengetahui kisah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, semoga itu akan menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasul, menambahkan ilmu kita, dan insya Allah ilmu ini akan bermanfaat untuk kita, umumnya untuk semuanya. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kita ada selalu dalam kesehatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya materi pembahasan materi kita tentang kisah hijrah atau sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada berapa tahap sebab-sebab kisah hijrah itu? Yang pertama apa? Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah mendapat penolakan orang kafir Quraisy. Nah itu anak-anak. Jadi orang kafir Quraisy tidak menerima
buah gambar. Silahkan kalian tulis apa saja yang termasuk sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dipelajari dan dikerjakan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya sudah selesai? Alhamdulillah. Ibu minta tolong untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Silakan, siapa kelompok mana yang akan maju ke depan untuk mengurutkan sebab-sebab hijrah Nabi? Ya, silakan. Kelompok 2 ya, maju ke depan. Satu orang untuk membacakan ya. Dan satu orang lagi untuk menempelkan kertas. Silakan. Nanti dipilih yang mana dulu ya. Silakan, yang pertama, sebab-sebab hijrah Nabi itu apa? Mana? Gambar yang mana yang pertama? Ya, kita lihat gambar yang pertama adalah, silakan ditempel. Selanjutnya yang kedua apa? Silakan dipilih. Ya, ini gambar kedua ya, tentang Baiat Aqabah. Selanjutnya yang ketiga. Jadi sudah turun perintah dari Allah. Silakan gambar yang terakhir diurutkan. Baik, betul seperti itu? Ya, terima kasih, tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang maju ke depan. Terima kasih Ananda Rahma dan Julfa ya atas kerjasamanya untuk mengurutkan gambar yang ada di depan. Itu anak-anak. Jadi pembelajaran kita hari ini, Ibu tegaskan atau jadi intinya pembelajaran kita kali ini adalah tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika apa? Kurang berkembang karena ada penolakan dari orang kafir Quraisy. Kemudian yang kedua apa? Peristiwa Baiat Aqabah. Yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad. Alhamdulillah ya. Pembelajaran kali ini yaitu tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kita laksanakan dengan baik. Jangan lupa Ibu akan memberikan PR. Silakan kalian lihat di buku halaman 79. Tolong itu sebagai pekerjaan rumah untuk minggu depan ya. Itu dikerjakan dengan baik, boleh berkelompok ya. Nah, untuk kali ini anak-anak, pembelajaran kita selesai.